Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di video sebelumnya, ya, eh, saya sudah mencoba untuk menjelaskan pengantar jabatan, ya, pengantar jabatan fungsional, memahami di mana kedudukan jabatan fungsional. Kemudian kita ini di dalam struktur organisasi ada di jabatan apa sih, gitu ya. Eh, di video kali ini ya, di video kali ini saya akan mencoba untuk lebih kepada pengenalan jabatan fungsional penata kelola pencarian dan pertolongan. Ya, yuk kita share screen dulu ya. Oke. Ya, kalau tadi di video sebelumnya ya saya sudah menjelaskan beberapa jabatan ya, kemudian kita sudah memahami apa itu jabatan fungsional ya. Nah, jabatan fungsional penata kelola pencarian pertolongan atau kita singkat menjadi PKPP ya, JFPKPP ini adalah jabatan kategori keahlian ya, jabatan kategori keahlian di mana secara jenjang karir nanti ada ahli pertama itu 3A 3B, ahli muda 3C 3D, ahli madya 4A sampai 4C, dan ahli utama 4D sampai 4E. Ya, gitu. Di sini nggak ada 4F ya. Jadi pangkat PNS itu mentoknya sampai di 4E saja. Oke. Nah, tugas utama JFPKPP ini sesuai Permen-Pan 32 tahun 2021 adalah pekerjaan ya dalam konteks penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Ya. Dulu waktu kita membuat jabatan ini, kita merasa bahwa kita perlu nih memiliki jabatan yang cukup fleksibel gitu ya, tidak terlalu fokus di dalam satu teknis saja, tetapi JFPKPP ini hampir seluruhnya sudah mencakup hal-hal teknis di lingkungan Badan Nasional Pencarian Pertolongan ya, baik dari konteks penyelenggaraan operasi itu dari sisi SDM ya, di apa, kemudian sarana prasarana, kemudian siaga ya, latihan, operasi dan komunikasi ya. Nah, di level 1 ya, di level 1 atau di nomor 1 itu ya, itu berkaitan dengan NSPK Bapak Ibu ya, norma standar gitu ya, atau yang biasa kita kenal misalkan Bapak Ibu melakukan penyusunan SOP gitu ya di kantor-kantor SAR, atau menyusun sebuah pedoman ya, kemudian menyusun petunjuk teknis pelaksanaan suatu peraturan gitu ya. Kemudian menyusun peraturan badan gitu, menyusun misalnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, bahkan sampai di undang-undang, itu diakomodir di jabatan fungsional ini. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang ada di kantor pusat yang lebih banyak berperan menjadi seorang regulator ya, banyak menyusun NSPK untuk tools-tools kerja teman-teman di kantor SAR, ini juga terakomodir ya. Ini juga terakomodir di sini. Jadi apapun yang nanti Bapak Ibu lakukan ya terkait NSPK atau regulasi, tetap bisa mendapatkan pengakuan pekerjaan ya. Nanti dapat angka kredit gitu. Nah, kemudian yang nomor 2 adalah ini konteks pembinaan ya dan pengembangan sumber daya manusia teknis ya, khususnya di bidang pencarian dan pertolongan. Nah, jabatan ini akan sangat relevan ya. Ada hubungannya ya. Itu dengan kalau di pusat ya, ini akan berhubungan dengan Direktorat Bina Tenaga dan Direktorat Bina Potensi ya, yang selalu berhubungan dengan pengembangan atau pembinaan sumber daya manusia teknis ya. Kalau di Bina Tenaga lebih kepada internal Basarnas, kalau di Bina Potensi lebih kepada eksternal atau potensi SAR yang ada di Indonesia gitu ya. Nah,
Kemudian yang berkaitan dengan uji kompetensi, ya, pengukuran kompetensi, ya, kemudian analisis-analisis yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan SDM teknis Basarnas, semua bisa terakomodir di sini. Ya, teman-teman di kantor SAR misalnya banyak sekali atau sering bahkan setiap tahun melakukan hubungan kerja dengan potensi SAR atau bahkan melakukan pelatihan-pelatihan dengan potensi, ya, mulai dari merencanakan, gitu ya, melaksanakan, menyusun laporan dan lain sebagainya. Ini dalam konteks pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia teknis, ini juga bisa diklaim angka kreditnya, ya, diakui pekerjaannya. Gitu. Nah, kemudian nomor 3 adalah pembinaan sarana dan prasarana SAR atau pencarian pertolongan. Ini konteksnya adalah lebih cocoknya di Direktorat Sarpras, ya, di Direktorat Sarpras. Di mana teman-teman Sarpras, apapun yang dilakukan di sana, ya, akan mendapatkan angka kredit, ya. Pekerjaannya akan diakui kita sebagai sebuah kinerja. Nah, teman-teman di kantor SAR pasti juga ada pegawai yang membidangi sarana prasarana, ya. Misalnya analis BMN, gitu ya, atau pengelola BMN, apapun lah istilah di sana yang berkaitan dengan pengelolaan sarana. Ya, sarana itu bisa kendaraan, ya, bisa RIP, gitu, bisa mopel, bisa perahu karet, gitu ya. Prasarana, prasarana ya contohnya misalkan dermaga, gitu ya. Kemudian apa namanya, shelter, gitu. Nah, ini yang berkaitan dengan sarana prasarana, ya, di lingkungan Basarnas. Ini teman-teman bisa, ya, bisa masuk ke sini nanti. Jadi kalau misalnya ngerasa bahwa oh saya sering melakukan pengelolaan Sarpras, ya boleh, ya, gitu. Boleh masuk ke sini. Jadi sehari-hari mau bekerja di bagian Sarpras, boleh, ya, boleh. Kemudian yang keempat adalah tugas utama JFP-KPP itu dalam konteks pelaksanaan siaga, ya, siaga SAR, baik siaga rutin maupun siaga khusus, ya. Jadi teman-teman nanti yang di Sarpras, ya, yang di Binga, yang di Binpot, ya, teman-teman apalagi di kantor SAR itu bisa melaksanakan siaga, ya. Jadi nanti kalau misalnya siaga kekurangan orang, ya, bisa, ya, teman-teman yang lain bisa mendapatkan angka kredit dari siaga, bisa, ya, sama-sama untuk melaksanakan siaga ini, ya, baik siaga rutin maupun siaga khusus, ya. Nah, dalam konteks kantor pusat, ya, ini apa namanya, tugas utama JF yang nomor 4 itu mengakomodir apapun, ya, yang secara teknis kesiapsiagaan dilakukan oleh Direktorat Kesiapsiagaan, ya, gitu. Nah, nomor 5 adalah pelaksanaan latihan, ya. Nah, siaga dan latihan ini juga sepaket. Nanti dalam konteks misalnya teman-teman di kantor SAR, misalnya latihan SAR dengan Indonesia, Australia, Indonesia, Singapura, ya, Indonesia dengan Malaysia, mungkin, ya, Indonesia dengan Thailand misalnya, gitu, atau apapun di dalam konteks latihan bersama, khususnya dalam SAR, gitu ya, dalam misi SAR itu bisa juga teman-teman klaim, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di kantor SAR merasa bahwa oh saya itu melaksanakan pembinaan sarana prasarana, saya juga siaga, ya, saya juga terlibat di dalam latihan, gitu, ya, bisa, ya, bisa, sangat bisa masuk ke dalam jabatan ini, ya. Kemudian yang nomor 6 adalah pelaksanaan operasi. Nah, ini adalah core business Basarnas tentunya, ya, gitu, pasti pasti bisa, gitu ya. Maka tugas utama JFP-KPP ini di dalam pelaksanaan operasi, ya, memang ada sedikit irisan, ya, ada sedikit irisan dengan jabatan fungsional rescuer, tetapi kami sudah coba untuk memberikan batasan bahwa rescuer itu konteksnya adalah operasi SAR dalam rangka evakuasi, ya, dalam rangka pencarian dan pertolongan, ya, dalam rangka mempersiapkan tindak awal, itu, ya. Tetapi kalau misalnya JFP-KPP itu lebih kepada misalnya menyusun rencana kontingensi, ya, kemudian menyusun rencana operasi, gitu ya, membuat laporan, gitu ya, membuat laporan operasi, gitu.
kalau di rescuer kemarin ada laporan operasi, nanti di Permenpan yang baru ya itu bukan dalam konteks menyusun laporannya ya, tetapi laporan pada saat kegiatan di lapangan. Nah, kemudian di dalam konteks operasi ini juga hal-hal di luar teknis evakuasi, ya apapun di luar teknis evakuasi itu dilaksanakan oleh JFPKPP. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa nanti ketika di lapangan ya kita akan sama-sama turun ya, sama-sama turun gitu. Sama-sama terlibat. Apalagi kalau misalnya operasinya skalanya nasional gitu ya, atau menjadi perhatian internasional gitu. Nah, saya kira hampir semua level di Basarnas akan turun ya, akan turun di lapangan, sehingga hal ini nanti pada saat klaim angka kredit diharapkan tidak terjadi tumpang tindih gitu ya, tumpang tindih. Walaupun nanti secara pelaksanaan saya kira mungkin 1-2 itu pasti ada ya terjadi gitu, tetapi itu nanti dinamika itu akan coba kita hadapi dan sikapi ya gitu. Nah, karena ini belum pernah dilakukan ya, karena JF baru, jadi saya hanya baru bisa berandai-andai gitu ya. Tapi nanti kita akan lihat ya kalau sudah banyak pemangkunya gitu ya. Nah, kemudian nomor 7 adalah pembinaan sistem komunikasi, pencarian dan pertolongannya. Tugas utama JF nomor 7 ini adalah eh, memfasilitasi teman-teman di Direktorat Komunikasi apapun yang dilakukan secara teknis terakomodir ya, terakomodir. Nah, teman-teman di kantor SAR saya kira justru lebih ini ya, lebih variatif pekerjaannya ya. Bisa juga membuat nomor 1 nyusun SOP masuk ya gitu. Pembinaan misalnya setiap Selasa dan Kamis, Jumat ya teman-teman nanti PKPP bisa menyusun menu latihan gitu ya. Kemudian memperhatikan atau menganalisis kompetensi SDM itu juga bisa ya. Misalkan melakukan analisis terhadap sarana prasarana itu bisa ya, terlibat di dalam proses siaga ya, itu teman-teman kantor SAR juga akan melakukan itu ya, latihan juga terlibat, operasi terlibat ya, Siskom juga sama. Nah, jadi kalau teman-teman di kantor SAR saya kira ini adalah peluang yang bagus nantinya ya. Nah, tertarik tidak tertarik nanti berikutnya ya gitu. Nah, ada 4 proses di dalam pengangkatan jabatan fungsional, ya, khususnya jabatan fungsional PKPP, ya. Yang pertama adalah pengangkatan pertama kali, perpindahan dari jabatan lain, ya, in-passing atau penyesuaian yang hari ini akan kita laksanakan, ya. Lalu yang keempat adalah promosi, ya. Jadi ada 4 pintu, ya, ada 4 pintu bagaimana kita masuk ke dalam jabatan ini. Nah, jabatan pertama kali itu umumnya ya adalah proses masuk ke dalam jabatan fungsional itu melalui rekrutmen CPNS ya, atau yang sekarang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Menpan RB itu adalah P3K ya, calon P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, jadi gampangnya begitu. Jadi kalau misalnya setelah ini Bapak Ibu pengen masuk ke dalam jabatan fungsional, tidak bisa melalui pengangkatan pertama kali ya, karena kita semua bukan CPNS ya. Jadi kita sudah punya NIP kan hari ini ya, maka tidak bisa melalui jalur ini. Nah, yang kedua adalah perpindahan dari jabatan lain. Jadi pengangkatan dalam JFPKPP ya melalui perpindahan jabatan lain ini adalah diperuntukkan bagi siapapun di dalam struktur organisasi Basarnas ya, mau pelaksana, pengawas, administrator, pimpinan tinggi dan pejabat fungsional lainnya di luar jabatan ini, di luar jabatan PKPP. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya jabatan analisar, berarti itu pelaksana, boleh masuk. Ya, misalnya kasih operasi, gitu ya, kasih operasi, pengen masuk ke PKPP, boleh, itu jabatan pengawas. Administrator, ya, kepala kantor, kepala bagian, ya,
Kasubdit, pengen masuk ke dalam jabatan fungsional PKPP, administrator, masuk, bisa. Ya. Eselon 2, ya. Eselon 1. Gitu. Yang pengen masuk ke dalam jabatan PKPP, boleh silakan. Namanya perpindahan dari jabatan lain. Tetapi mohon maaf, untuk proses in-passing, nanti tidak dibuka ya untuk jabatan pimpinan tinggi. Ya, karena memang tidak mendapatkan rekomendasi dari Menpan. Kemudian pejabat fungsional lainnya, ya, misalkan rescuer, kepengen pindah ke jabatan ini, boleh silakan daftar. Ya, nanti kita seleksi. Dari perpindahan dari jabatan lain adalah jabatan apapun di dalam struktur organisasi kita masuk ke dalam jabatan PKPP, ya itu disebut dengan perpindahan dari jabatan lain. Dan ini juga berlaku untuk Bapak Ibu yang ingin pindah ke jabatan fungsional yang lainnya. Misalnya ada jabatan fungsional arsiparis gitu ya. Oh saya pelaksana, saya analis SAR, saya pengelola BUMN, boleh BMN, boleh nggak saya pindah ke jabatan fungsional arsiparis? Boleh. Ini disebutnya adalah perpindahan dari jabatan lain. Dalam konteks mau pindah ke jabatan fungsional PKPP ya seperti ini ya. Jadi mulai dari pelaksana, pengawas, administrator, tim T atau jabatan fungsional yang lain boleh semuanya pindah ke atau boleh melamar ya, boleh mendaftar. Nanti perkara lulus setelah uji kompetensinya, kalau dinyatakan lulus bisa duduk. Kalau tidak lulus ya tidak bisa. Nah, yang ketiga adalah in-passing. Nah, ini kalau proses in-passing itu hanya berlaku satu kali ketika jabatan ini baru ditetapkan. Ya, hanya satu kali ketika jabatan ini ditetapkan, hanya satu kali, kecuali ada perintah dari pemerintah, dalam hal ini adalah Menpan, ya atas arahan Presiden mungkin buka in-passing lagi, yaitu bisa ya. Tetapi normalnya, ya normalnya in-passing atau penyesuaian hanya dilakukan satu kali ketika ya jabatan ini ditetapkan. Nah, JFPKPP ini kan baru ditetapkan, ya, baru ditetapkan, maka dibuka melalui jalur in-passing, gitu. Nanti kalau in-passing sudah selesai, masuknya lewat perpindahan dari jabatan lain, ya, Bapak Ibu. Nah, ini siapa yang bisa masuk melalui in-passing? Sama seperti perpindahan, ya, bisa pelaksana, pengawas, administrator, tim T atau pejabat fungsional lainnya yang memenuhi syarat tentunya ya gitu. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk jabatan BIMT formasinya tidak terbit ya dari Menpan. Nah, kemudian jalur atau pintu yang keempat untuk masuk ke dalam jabatan fungsional penata kelola pencarian pertolongan adalah melalui jalur promosi. Ya. Jalur promosi ini adalah pengangkatan ya bagi PNS selain ya ingat, selain pemangku jabatan fungsional, maksudnya selain pemangku jabatan fungsional yang ini ya, yang apa PKPP, gitu, karena inovasi, dia punya inovasi. Misalnya saya misalnya seorang peranata komputer misalkan, atau saya seorang pelaksana yang paham komputer misalnya. Kemudian saya punya inovasi ya. Kemudian apa namanya bermanfaat secara nasional khususnya untuk Basarnas ya. Kemudian pejabat pembina kepegawaian ya atau PPK itu merasa bahwa oh anak ini punya inovasi yang bagus gitu ya. Pegawai ini punya inovasi yang bagus. Udah saya promosiin aja menjadi pejabat fungsional penata kelola pencarian. Itu bisa. Nah, itu bisa. Atau untuk rencana suksesi ya, rencana suksesi itu misalnya pengen dijadikan tapi untuk promosi memang belum pernah kita lakukan ya, belum pernah kita lakukan, tetapi gambarannya misalnya ada seseorang yang akan direncanakan suksesi untuk duduk di jabatan yang lebih tinggi ya, diberikan jabatan fungsional PKPP ini bisa gitu ya. Nah, promosi bisa juga ya, bisa juga diberikan untuk kenaikan jenjang bagi pemangku JFPKPP. Contoh misalnya saya ahli pertama gitu ya, ahli pertama. Kemudian karena mau dipromosikan, dipercepat ya, dipercepat promosi ya,
duduk di jenjang yang lebih tinggi, ya. Itu juga bisa melalui promosi. Tetapi promosi sejauh ini belum diatur pedomannya, ya. Jadi belum diatur pedomannya sehingga mungkin untuk jalur promosi sementara itu pintunya masih digembok, ya. Walaupun pada prinsipnya tetap bisa dilakukan, tapi untuk saat ini masih digembok, ya. Untuk yang 3 ini terbuka, ya. Untuk 3 ini terbuka. Jadi Bapak Ibu nanti kalau pertama kali jelas CPNS tidak mungkin, ya, kita dari jalur itu, tapi dari perpindahan jabatan lain dan in passing kita masih bisa masuk. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah nih buat teman-teman rescuer, ya. Apa rescuer bisa, Pak? Bisa nggak, Pak, ke PKPP? Bisa, ya. Sangat bisa. Betul. Tetapi catatannya adalah dia sudah harus rescuer mahir posisinya, ya. Dan memiliki ijazah S1, gitu. Itu bisa nanti ikut uji kompetensi in passing ke JFPKPP. Berarti melintas antar fungsional dari jenjang keterampilan ke jenjang keahlian, ya. Nah, ini juga berlaku ya buat teman-teman dari jabatan fungsional yang lain, misalnya Prakom, Prahum, ya, Arsiparis, ya, kemudian analis kepegawaian, atau mungkin apa namanya, apapun lah, ya, yang secara kompetensi, ya, memenuhi syarat, gitu, ya, memenuhi syarat, boleh, ya, boleh, silakan, gitu. Mau pelaksana, pejabat fungsional, atau apa, administrator, ya, eselon 3, kepala kantor, kabak, kasubdit, silakan, ya. Ini semua bisa, ya. Yang penting syaratnya masuk. Nah, ini pengangkatan dalam JF, ya. Itu kami mempertimbangkan ketersediaan formasi. Jadi formasi ini sudah dirilis oleh apa, Kementerian Pan-RB, ya, dan Basarnas di dalam jabatan fungsional PKPP itu ahli pertamanya mendapatkan 99 formasi, ya. Jadi ini nanti diingat-ingat, ya. Kalau misalnya kelebihan ya mohon maaf, ya, nanti kita akan sistem ranking. Nah, kemudian ada ahli muda. Ahli muda itu 175 formasi, ya. Silakan Bapak Ibu yang apa memenuhi syarat pasti akan kita apa seleksi, ya, akan kita seleksi. Kemudian untuk ahli madya ada 39 formasi, ya. Nah, ini penjabarannya seperti ini. Untuk ahli madya, ya, ahli madya, Direktorat Operasi itu ada 9 formasi, ya. Kesiapsiagaan 10 formasi, Bina Tenaga 5 formasi, Bina Potensi 5 formasi, Direktorat Sarpras 5 formasi, Siskom 5 formasi. Ya, ini untuk ahli madya. Jadi kalau misalnya nanti mengusulkan contoh misalnya nih ya Sarpras, kan formasinya 5, ya jangan diusulkan 6, ya, nanti satunya pasti tidak dapat formasi, gitu ya. Sama kayak main bola, gitu ya. Ada pemain satu kali pertandingan kan pemain 11, ya, atau apa kalau futsal berapa? 5, gitu ya, futsal 5. Ya kalau misalnya yang masuk 6 kan nggak boleh, gitu ya, atau kalau lapangan besar masuk 12 apa 13 kan nggak boleh, ya. Jadi sesuai dengan formasinya. Jadi kalau misalnya di kesiapsiagaan misalnya ada 10 nih, boleh nggak menerima dari luar, gitu ya, menerima dari luar, ya izin dulu lah, izin dulu. Misalnya dari kesekretariatan, gitu ya, dari kesekretariatan atau dari UPT misalnya, pengen masuk ke kesiapsiagaan, ya, ada ininya lah, apa namanya, ada semacam apa, izin dari direkturnya, ya, izin dari direkturnya. Nah, ini kami berusaha untuk memenuhi formasi sesuai dengan unit kerjanya dulu, ya, unit kerjanya dulu. Nah, ini untuk ahli muda, ya. Jadi ahli madya tidak ada di kantor SAR, ya. Kantor SAR mohon maaf tidak ada ahli madyanya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin berkarir, ya, di ahli madya, maka harus pindah ke kantor pusat, ya. Nah, untuk formasi ahli muda, ya, ini ada Operasi 7, Siapsiaga 7, Binga 8, Binpot 10, ya, Sarpras 10, Siskom 10. Ya, ini formasinya. Nah, ini mulai ada di kantor SAR, ya. Untuk Aceh itu dapat 3, ya. Medan 3, Padang 2, Pekanbaru 2, Tanjung Pinang 4, Lampung 2.
Jakarta 3, Bandung 3, Semarang 4, Surabaya 6, Denpasar 5, Mataram 4. Ini ahli muda 3C 3D ya. Ya, 3C 3D. Kupang 1, Balikpapan 4, Pontianak 3, Makassar 4, Kendari 2, Manado 4. Ambon 3, Biak 3, Sorong 3, Jayapura 5, Nias 4, Mentawai 1. Jambi ada 2, Pangkal Pinang 3, Palembang 2, Bengkulu 2, Banten 1, Cilacap 3. Jogja 5, Banjarmasin 3, Palangkaraya 2, Tarakan 1, Maumere 2, Mamuju 2. Gorontalo 2, Palu 4, Ternate 2, Manokwari 3, Timika 3, Merauke 2. Nah, ini untuk jabatan PKPP ahli muda, pangkat 3C 3D ya. Nah, ini untuk ahli pertama 3A 3B ya. Untuk di kantor pusat operasi 8, siap siaga 11, Binga 6, Binpot 5, Sarpras 4, Siskom 5. Di kantor SAR Aceh 1, Medan 1, Padang 2, Pekanbaru 2, Tanjung Pinang 1, Lampung 3. Pangkat 3A 3B ya. Jakarta 1, Bandung 1, Semarang 1, Surabaya tidak ada formasi, Denpasar 0, Mataram 1, Kupang 1, Balikpapan 2, Pontianak 2, Makassar 1, Kendari 3, Manado 1. Ambon 1 orang, untuk Biak 1, Sorong 3, Jayapura tidak ada formasi, begitu juga Nias tidak ada formasi, Mentawai 2. Jambi 1, Pangkal Pinang 1, Palembang 2, Bengkulu 1, Banten 2, Cilacap 1. Jogja 2, Banjarmasin 2, Palangkaraya 1, Tarakan 3, Maumere 1, Mamuju 1 formasi. Gorontalo 3 formasi, Palu 1 formasi, Ternate 1 formasi, Manokwari 2 formasi, Natuna 2, Merauke 2. Ya. Nah, itu formasi yang tersebar ya, Bapak Ibu. Kami berharap ini bisa dipahami ya, bisa dipahami. Jadi nanti diusulkan sesuai dengan formasinya. Kalau misalnya tidak diusulkan bagaimana? Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Tapi saya berharap jabatan ini cukup laku khususnya di Basarnas ya, di lingkungan kita sendiri. Tunjangannya bagus ya, tunjangannya lebih bagus. Nanti saya akan cerita di video selanjutnya terkait dengan besaran tunjangannya ya, besaran tunjangannya, kemudian secara karir nanti seperti apa gitu ya. Kemudian kenapa ini lebih menarik daripada jabatan Anda hari ini gitu, nanti akan saya jelaskan ya. Terima kasih. Untuk video selanjutnya nanti di part 3 ya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang lebih luas lagi terhadap teman-teman yang berminat, yang ingin masuk ke dalam jabatan ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.